warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhabanal ghazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Para generasi penerus yang saya cintai sekaligus saya banggakan, dan para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu di rumah yang kami cintai. Akhir-akhir ini banyak komplain dari para orang tua. Kenapa anaknya yang dididik diharapkan jadi anak yang baik, anak yang solih-solihat, kok jadinya anak yang laknat, banyak maksiat. Dengan kata lain, ini kontraproduktif. Yang diharapkan positif jadinya negatif. Ternyata setelah dianalisa, dikonsultasikan dengan para ahli pendidik, itu adalah kesalahan teknik mendidik anak karena ketidaktahuan orang tua terhadap ilmu mendidik anak, atau dikenal dengan pedagogi atau psikologi pendidikan atau apa namanya, sehingga yang diharapkan positif jadi negatif. Salah satu contoh kesalahan, kebanyakan orang Jawa manggil anaknya dengan panggilan yang sedikit merendahkan. Le, tole. Panggilan tole, itu ada semacam perbedaan level dari orang yang lebih tinggi ke lebih rendah. Le. Nah, ini bisa diubah dengan panggilan yang dibalik, seolah-olah si anak itu orang terhormat, orang tuanya menghormati anaknya. Mas, coba mas, senang mana dipanggil Le sama dipanggil mas, senang mana? Mas. Nah, ya kan? Misalkan Le, Mas Suli kerjakan ini, dibanding Mas, Mas Suli dibantu ini. Lain. Dengan tidak langsung si anak telah merasa terhormat, bahkan dihormati oleh orang tuanya sendiri. Ada self esteem, kebanggaan diri sendiri, hormat diri sendiri ada, tumbuh. Sehingga diharapkan tumbuh harga diri, diharapkan tumbuh self confidence, yaitu percaya diri. Begitu pula orang Madura panggil Cung, Bing, kalau cewek diganti gitu. Mas, Mbak, wong ayu, wong ganteng, mas ulama kecil, mas mubalek. Jadi panggilan-panggilan yang positif. Ini diantaranya. Yang kedua, seringkali orang tua mengumpat jengkel karena kenakalan anak-anak. Anak nakal itu biasa. Di mana saja saat jagat ini namanya anak, pasti ada 1-2 kali saat yang membuat jengkel orang tua. Tapi tidak sedikit, bahkan umum orang tua mengutuk anak dengan kutukan yang jelek. Oh, duasan, dua blok, goblok. Nah, ini kan. Atau mungkin panggilan yang merendahkan lagi. Wagong, Yudel, atau siapa? Petro, Gareng, atau apalah, Ompel. Nah, ini masuk. Nah, kalau si orang tua bisa mengubah itu dengan cara yang positif, bahkan mengutuk yang mesti biasa, oh mudah-mudahan kamu itu truk, mudah-mudahan kamu nggak selamat dan sebagainya. Udah pokoknya sumpah serapah yang jelek. Ada contoh sumpah serapah yang positif. Saking pinternya ibu menguasai emosinya, yang keluar dari mulutnya positif. Contoh ini, di Gading Mangu, Perak, Jombang. Bu Toha itu punya anak kebetulan agak menjengkelkan, tapi mengumpannya ternyata baik. Anak greget nih, menyakitkan hati. Mudah-mudahan suamimu orang kaya. Mudah-mudahan kamu dapat suami yang mengerti kamu, yang sayang sama kamu. Ternyata betul. Sekarang si anak itu suaminya ya kaya, ya sayang sama dia. Ada contoh lagi yang hebat, yang kira-kira fenomenal bahkan spektakuler.
yaitu ibunya Sudes, Imam Masjidil Haram. Kecilnya Sudes itu nakalnya lewat dosis. Kalau bahasa sekarang itu, ibunya sampai jengkel. Setiap kali ibunya marah-marah, oh mudah-mudahan kamu jadi Imam Masjidil Haram, bu. Sampai jengkelnya, ibunya belum selesai dilanjutkan, oh mudah-mudahan jadi Imam Masjidil Haram ya kan. Tapi gitu. Sekarang dunia mengakui, setiap kali ke Mekah, sholat maghrib, diimami, sudah bacaan Yasin, Masya Allah, sampai menitikkan air mata. Suaranya enak, sadu. Itu hasil kutukan orang tua yang benar. Orang tua yang bisa mengendalikan emosinya. Orang tua yang berilmu. Walaupun marah, tapi masih marahnya berilmu. Yang ketiga, seringkali orang tua ini tidak pernah diajari parenting skill, keterampilan mendidik anak. Kebiasaannya mendidik ala naluri, insting dari orang tuanya dulu. Memang nggak ada sekolah menjadi orang tua yang bijak, nggak ada. Yang ada sering mengikuti seminar, mengikuti latihan dan sebagainya. Contoh begini. Seringkali di belahan dunia manapun, orang tua ngajari anaknya mengerjakan PR. Wah, itu paling menjengkelkan. 5 kali 5 berapa? Masa 5 kali 5 nggak tahu? Goblok. Nah, itu menurut ilmu psikologi, otak kita itu dibagi 3. Yang atas namanya alam sadar, di bawah namanya alam bawah sadar, di tengah-tengah itu namanya critical factor. Faktor kritis sebagai filter. Saat kita stres, filternya begini, rapet gitu. Saat kita longgar, santai, buka gini. Nah, saya coba. Nah, saya 5 kali 5 berapa? Nggak tahu. Wah, gini mas, ada 5 gerbong, masing-masing bawa 5 kambing. Berapa yuk? Tahu aku, 25 kan? Padahal tadi kan 5 kali 5 nggak tahu. Perlu dituntun, diajak santai, dia mulai buka ini. Suatu ketika ada anak kecil, cucu kecil, diajari mamanya, ini apa? Alif, ini apa? Pak, ini apa? Nggak tahu. Titik 2 di atas apa? Terus kakeknya datang, apa ini? Masa titik 2 kali? Sini. Digendong keren payung, gendong sini, gendong. Cup, ayo cari. Apa nih? Amin. Ya, pinter. Apa ini? Titik 2 di atas, nggak tahu. Nah, ini apa ini? Mata, ya kan? Nah, titik 2 di atas namanya mata. Nah, jadi titik 2 di atas apa? Ta. Bagus. Alif, dimulai dari permulaan. Alif, ini apa? Ba, ini apa? Ta. Nah, terus kita lewat alam bawah sadarnya, pura-pura ngomong pada nenek putrinya, Grandma, cucumu ternyata pinter loh, titik 2 di atas, tak, pinter. Nah, alam bawah sadar dia, aku dibanggakan loh sama kakek. Nah, ini buka ini filternya ini. Nah, sehingga lebih lancar. Alhamdulillah sekarang kelas 5 SD sudah khatam 6 himpunan, Qurannya sudah khatam 2 kali. Juga proses pendidikan yang bilang. Nah, ini semua apa intinya? Ya, ternyata sesuai dengan hadis, kalau nggak salah ucapan Sayyidina Ali bahwa man arada dunya falaihi bi ilmin. Barang siapa mengendaki masalah keduniaan termasuk pendidikan, maka ada ilmunya, ilmu pendidikan, parenting skill. Nah, lewat media ini, saya coba mendidik anak kita dengan ilmu pendidikan yang benar, tidak saya emosi, kita contoh pendidikan yang baik. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua untuk generasi mendatang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.